Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi sampel. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi peluang ya, pada halaman 101 itu ada distribusi binom, kemudian ada distribusi Poisson, kemudian ada juga distribusi normal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai distribusi sampel ya. Untuk distribusi sampel itu ada distribusi rata-rata sampel namanya. Di mana kalau untuk distribusi populasi itu pengertiannya adalah distribusi untuk seluruh data dalam populasi. Nah, sedangkan untuk distribusi sampel adalah distribusi statistik dari sampel-sampel dengan ukuran tertentu. Distribusi sampel ini memegang peranan penting dalam pengujian hipotesis nantinya. Kemudian kalau kita misalkan kita ambil sampel acak berukuran 40 ya, 40 sampel acak dari suatu populasi sebanyak 1000 kali, maka kita akan memperoleh 1000 buah rata-rata sampel, yaitu X bar itu sama dengan X bar 1 tambah X bar 2 sampai X bar ke 1000 dibagi N 1000, data ke 1000 itu sama dengan rata-ratanya, atau simbol ini disebut dengan mu-nya ya. Kemudian pada kasus ini, ya, rata-rata dari 1000 buah rata-rata sampel adalah sama dengan rata-rata populasi pada kasus ini ya. Jadi rata-rata 1000 buah sampel itu sama dengan rata-rata populasinya. Hal ini menegaskan bahwa rata-rata dari rata-rata sampel acak adalah sama dengan rata-rata populasinya. Dan distribusinya cenderung membentuk distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Dapat kalian baca di buku kalian sebelum materi ini, itu membahas mengenai distribusi normal. Ya, ini sambil dibuka bukunya halaman 108 ya, tentang distribusi sampel. Nah, kemudian ada namanya dalam distribusi rata-rata sampel ini teorema limit sentral ya, atau teorema limit pusat, di mana untuk sembarang distribusi populasi dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma, ini dibaca sigma ya, simbol untuk simpangan baku, tapi ini dibaca sigma. Simbol ini dibaca sigma, simbol ini dibaca mu. Ini untuk rata-rata. Dan simpangan baku, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel dengan ukuran sampel N akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu dan deviasi baku sigma per akar N. Ya. Tolong dihati mengenai teorema limit sentral ini. Nah, lanjut kita masuk. Oh ya, sebelumnya, jadi distribusi sampel itu adalah distribusi rata-rata yang diambil dari sampel acak secara berulang-ulang, masing-masing berukuran N dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Kesimpulan dari teorema limit sentral tadi ya. Oke, lanjut ke distribusi T. Distribusi T atau yang sering dikenal dengan distribusi T-student adalah distribusi untuk probabilitas sampel berukuran kecil ya, kecil dari 30. Berarti kalau misalnya sampel yang kita punya ada 30, bisa kita gunakan distribusi T. Nah, ini kecil dari 30, batasnya 30 ya. Untuk distribusi yang probabilitas sampel ukuran kecil ya, distribusi T. Nah, distribusi T digunakan dalam estimasi statistik sampel kecil atau small statistic estimation. Dalam hal ini, para ahli sepakat menyimpulkan bahwa ukuran sampel kecil di bawah 30 unit. Ini juga sejalan dengan teorema limit sentral yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Nah, misalkan sampel random itu bisa kalian sambil dibuka bukunya ya, halaman 109 itu mengenai distribusi T. Nah, jadi misalkan sampel random XP itu sama dengan 1, 2, 3 sampai N, maka statistik T-nya didefinisikan sebagai berikut. T ini sama dengan X bar dikurang dengan mu atau rata-rata dibagi dengan X bar-nya, di mana untuk menentukan X
bar ini sama dengan S dibagi akar N. Nah, keterangannya T ini merupakan harga statistiknya. Jadi ini simbol untuk distribusi T-nya tadi ya. Mu-nya ini merupakan rata-rata dari populasi, S-nya ini merupakan standar deviasi. Standar deviasi dari sampelnya tadi, kemudian N ini adalah ukuran sampel. Statistik ini juga mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N dikurang 1 dan grafik fungsi densitas yang mendekati distribusi normal baku. Nah, ini bisa dilihat kurva dari distribusi T. Nah, ini kita punya T-nya itu sama dengan 30. Nah, kalau misalnya T-nya itu sama dengan 30, dia akan mendekati distribusi normal. Ya. Nah, semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Ya, jadi sampai 30 ya, maka dia akan mendekati distribusi normal. Setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan tadi ya. Derajat bebas atau dB ini akan mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi. Semakin besar dB-nya, maka kurva akan mendekati distribusi normal. Ya, untuk penjelasan lainnya dapat kita lanjutkan di via grup ya, via WA grup. Nah, di sini juga ada nanti di halaman 110 ini mengenai harga kritik untuk T. Oke, sebelum Ibu tutup. Ini Ibu jelaskan sedikit mengenai harga kritik T pada halaman 110. TF ini atau derajat kebebasannya, ini ada 1 sampai berapapun dia nanti. Jadi untuk menentukan derajat kebebasannya tadi, N dikurang 1 ya. N kita misalnya kalau ada N 30, berarti 30 dikurang 1 itu sama dengan 29. Nah, di sini ada uji satu pihak dan ada uji dua pihak. Yang satu pihak yang bagian atas itu titik 10 itu artinya 0,1, titik 05 itu artinya 0,05 dan seterusnya. Nah, jadi sebagai contoh dari tabel tersebut, kita dapat menentukan nilai T tabel untuk derajat kebebasan 10 ya. Misalnya ujinya satu pihak pada alfanya 0,05 ya, yang titik 05 itu artinya alfa 0,05. Kemudian yang alfa 0,01 kita lihat di titik 01 ya, bukan titik 10 tapi titik 01. Titik 01 artinya 0,01 ya. Kalau misalnya kita lihat yang satu pihak, berarti kita lihat yang di atasnya. Karena kalau yang di bawah ini yang dimulai dari titik 20 itu artinya 0,2 itu untuk yang dua pihak ya. Yang satu pihak dimulai dari titik 01 ya. Nah, jadi kita mau memisalkan dB-nya itu 10. Kemudian uji satu pihak pada alfa 0,05 dan alfa 0,01. Nah, untuk alfa 0,05 maka T tabelnya ini cara membaca tabelnya 0,05 alfa 0,05 dengan derajat kebebasan 10. Derajat kebebasannya 10 ini udah dikurangi 1 ya, berarti dia sebelumnya itu datanya ada 11 dikurang 1 maka dB-nya jadi 10. Untuk derajat kebebasan 10 atau DF 10 kita lihat di alfa 0,05 titik 05 ya yang di atas, titik 05 yang di atas, maka kalau kita turunkan panah ke bawah maka T tabelnya itu bernilai 1,812. Nah, sedangkan untuk alfa 0,01 kita berpindah lagi ke sebelahnya, titik sebelahnya lagi titik 01 itu untuk derajat kebebasan 10 maka T tabelnya 2,764. Nah, begitu pula untuk harga negatif dengan mengubah tandanya saja ya. Jadi kalau misalnya dia negatif, kita ubah aja tandanya menjadi negatif. Oke, kita sambung lagi di WA Group ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.